Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang sedikit ilmu kalam, karena ilmu kalam itu luas ya. Sebagai kata-kata pengantar, ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang kepercayaan keagamaan Islam yang dengan menggunakan bukti-bukti yakin. Ilmu kalam juga disebut dengan ilmu usulidin atau ilmu teologi, pemikiran-pemikiran Islam. Nah, pada hari ini saya akan membahas tentang pembaharuan pemikiran Islam. Berbicara tentang pokok bahasan yang akan saya sampaikan adalah 4. Yang pertama, pengertian pembaharuan pemikiran Islam. Yang kedua, sejarah pembaharuan pemikiran Islam. Yang ketiga, model-model pembaharuan pemikiran Islam. Dan yang keempat, tokoh-tokoh pembaharuan pemikiran Islam di Nusantara. Apa sih pembaharuan pemikiran Islam itu? Tentu saja kalau kita dengar pembaharuan, kata-kata ini tentu saja ada hal-hal yang baru yang akan muncul dari segi pemikiran dan sebagainya. Pengertian pembaharuan pemikiran Islam sendiri adalah berasal dari kata modernisme ataupun modernisasi dan modernitas. Modernisasi mengandung makna pikiran, ide, aliran, gerakan, dan usaha untuk mengubah paham-paham adat istiadat dan sebagainya. Upaya hal itu dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan atau sains dan teknologi. Modernisasi atau pembaharuan juga disebut juga dengan reformasi, yakni membentuk kembali atau mengadakan perubahan atau perbaikan kepada yang lebih baik. Dalam bahasa Arab, modernisasi atau pembaharuan sering diartikan dengan tajdid. Begitu, pemirsa. Atau yang memperbaharui. Sedangkan pelakunya mujadid, orang yang melakukan pembaharuan. Nah, lalu dari pemaparan itu dapat dikatakan bahwa pembaharuan pemikiran Islam berbicara mengenai pemikiran Islam yang filosofis, mendalam, sistematis, dan membawa kepada pemahaman yang memberi gerakan-gerakan perubahan konkret dalam menjawab tuntunan perkembangan zaman. Sementara untuk mengkaji pemikiran-pemikiran Islam tersebut hanya dapat dikaji di dalam kajian filsafat Islam. Maka dari filsafat Islam ditemukan bahwa pembaharuan sejatinya memiliki pemikiran-pemikiran yang sistematis dan solusi baginya. Bagi masanya tentunya ya. Karena setiap zaman itu berbeda, punya masalah masing-masing. Bagaimana sih sejarah awal pembaharuan pemikiran Islam itu? Pembaharuan dalam Islam atau gerakan modern Islam merupakan jawaban yang ditunjukkan terhadap kritis yang dihadapi umat Islam pada masanya. Pada awal abad ke-20, ide-ide pembaharuan telah turut mewarnai arus pemikiran dan gerakan Islam di Indonesia. Wow, banyak juga ya pemikiran Islam di Indonesia. Ide-ide pembaharuan itu yang berasal dari luar masuk ke negara Indonesia. Dengan demikian dapat dibaca langsung secara proses setidaknya melalui 3 jalur. Jalur publikasi, yakni berupa jurnal atau majalah-majalah yang memuat ide-ide pembaharuan Islam baik dari terbitan Mesir maupun Beirut. Gerakan pembaharuan Islam juga di Indonesia tidaklah muncul dalam satu pola yang bentuk yang sama, melainkan memiliki karakter dan orientasi yang beragam. Secara umum, pada awal abad ke-20 tersebut, corak gerakan keagamaan Islam di Indonesia dapat dipetakan sebagai berikut. Yang pertama, tradisionalisme atau konservasi. Yang kedua, reformis sampai ke modernis. Yang ketiga, radikal sampai ke puritan. Dinamika perubahan pemikiran Islam di Nusantara nampak dari keterlibatan ulama Nusantara pada jaringan ulama yang berpusat di Haramain, Makkah, Madinah. Pada paruh abad 19, wacana keagamaan Nusantara antara lain ditandai dengan semakin mapannya jaringan tersebut. Pada awal abad ke-20, pemikiran Islam di Indonesia digambarkan secara jelas oleh Blair Nur dan disertasinya. Model-model pembaharuan ada 4. Yang pertama, model pemikiran rasional. Yang kedua, model pemikiran normatif. Yang ketiga,
model pemikiran tradisional. Yang keempat, model pemikiran modern. Model pembaharuan rasional itu seperti apakah? Pemikiran rasional dikenal dengan penggunaan akal secara bebas, yaitu dengan menggunakan rasional dalam memahami Islam. Pemahaman dalam pemikiran rasional berarti aliran pemikiran yang mengandalkan kekuatan akal atau rasio, karena akal mempunyai daya yang kuat serta dapat memberikan interpretasi secara rasional terhadap teks-teks, ayat-ayat Al-Quran, hadis, dan lain sebagainya. Pengertian rasional secara sosiologis sejalan dengan pengertian modernisasi ialah rasionalisasi. Model pembaharuan yang normatif. Pemikiran Islam yang normatif merupakan pendekatan yang berupaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empiris dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling tepat dan benar dibandingkan dengan yang lainnya. Yang ketiga, model pembaharuan tradisional. Wah, ini kecenderungan untuk melakukan sesuatu yang telah dilakukan oleh para pendahulu dan menantang masa lampau, memandang masa lampau sebagai otoritas dari segala bentuk yang telah mapan. Dengan kata lain, kaum tradisionalis adalah mereka yang pada umumnya diidentikan dengan ekspresi Islam lokal secara kaum elit kultur tradisional yang tidak tertarik dengan perubahan dengan pemikiran serta praktik Islam. Pemikiran tradisional adalah salah satu corak paham keislaman yang telah membudaya atau hal ini sudah menjadi kebiasaan dan melekat pada sebuah kelompok tertentu yang menganggap bahwa paham yang dianutnya merupakan paham yang paling benar di antara paham-paham lainnya. Model pembaharuan modern, wow, ini yang sekarang mulai banyak bermunculan. Pemikiran yang modern di dalam Islam diidentikan dengan adanya pengaruh dari kesentuhan kemajuan sains dan teknologi. Model ini mengikuti pengembangan dan pemanfaatan sains dan teknologi, juga membuktikan bahwa alam semesta tidak tercipta secara kebetulan, karena di dalamnya terdapat peraturan yang sangat teliti dan hukum yang sangat rapi yang mengendalikan dan menjalankan alam semesta. Dengan adanya hukum alam yang sangat akurat ini, tentu saja mengharuskan adanya sang pencipta dan sang pengatur yang maha kuasa dan maha bijaksana. Kaum modern percaya bahwa kemunduran umat Islam banyak disebabkan oleh kesalahan mental, budaya, dan teologi ataupun pemikiran. Tokoh-tokoh pembaharuan pemikiran Islam Nusantara siapa aja? 1. Cak Nur Khalis atau Nur Khalis Majid. 2. Haji Ahmad Dahlan. 3. Syekh Muhammad Jambi Jambek. 4. Haji Abdul Karim Amrullah Buya Hamka. 5. Syekh Hasyim Asy'ari. Terkenal ya. Kalau Cak Nur Khalis itu gagasannya tentang pluralisme telah menempatkannya sebagai intelektual muslim terdepan di masanya. Syekh Muhammad Jamil Jambek mengutip dari Ensiklopedia Islam, Syekh Muhammad Jamil Jambek juga dikenal sebagai ulama yang pertama kali memperkenalkan cara bertabligh di muka umum berjanji rawi atau marhaban, puji-pujian yang biasanya dibacakan di surau-surau saat peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Digantinya dengan tabligh yang menceritakan riwayat lahirnya Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Melayu. Haji Ahmad Dahlan telah membawa pembaharuan dan membuka kacamata modern Islam di Indonesia sesuai dengan panggilan dan tuntunan zaman, bukan lagi secara tradisional. Wow. Buya Hamka, beliau dijuluki sebagai Haji Rasul dan merupakan salah satu ulama terkemuka sekaligus reformis Islam di Indonesia. Beliau juga merupakan pendiri Sumatera Tawalib, sekolah Islam modern pertama di Indonesia. Syekh Hasyim Asy'ari, siapa yang tak kenal Syekh Hasyim Asy'ari, tokoh paling berpengaruh di Indonesia. Lahir pada tanggal 14 Februari 1871 di Desa Tambakrejo, Kecamatan Jombang, tepatnya di Pesantren Gadang. Karena latar belakang pesantren, kali pertama ia dididik dan dibimbing mendalami ilmu pengetahuan Islam oleh ayahnya sendiri. Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendapat bimbingan dari ayahnya mulai dari masa anak-anak hingga umur 15 tahun. Kesimpulannya, pemikiran Islam menurut Harun Nasution adalah bercorak rasional. Rasionalitas pemikirannya dibangun di atas pengaruh pemikir muslim klasik dan pemikir muslim modern. Pengaruh pemikir muslim klasik ditentukan para pemikir Ibnu Sina dan Ibnu Rashid, dan yang keduanya memiliki kejelasan rasional tentang hubungan ilmu agama dengan umum. Harun juga dipengaruhi oleh pemikir muslim modern Muhammad Abduh, terutama pada aspek pentingnya penggunaan akal dalam menghayati agama.
Sekian penjelasan dari saya tentang ilmu kalam pada pembaharuan pemikiran Islam. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.